Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Kanal TV Anak Bangsa mengucapkan selamat kepada Pemprov DKI Jakarta yang baru saja menerima penghargaan atau award dari STA, Sustainable Transport Award untuk tahun 2021 dalam satu konferensi internasional, Transport Internasional Mobilize 2020 yang diselenggarakan secara virtual baru-baru ini. Dan memang inovasi ini dilakukan oleh Pemprov DKI sejak dari zaman Pak Sutioso, dilanjutkan oleh Pak Joko Widodo dan Pak Basuki Cahayapurnama yang mematok tiang-tiang prestasi inovasi di dalam moda transportasi yang terintegrasi. Dan penghargaan diberikan pada tahun ini. Dan kebetulan yang menerima adalah Gubernur Anies Baswedan yang ketiban pulungnya. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini dalam satu perspektif? Lantaran beberapa pihak dan termasuk Pak Gubernur Anies Baswedan ditengarai mempolitisasi award ini sebagai program pencitraan diri. Bersama saya sudah ada Rudi S. Kamri, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kita akan bincang soal sosial politik dari penghargaan ini. Gimana Mas Rudi melihat ini? Luar biasa, Pak Anies. Luar biasa. Jadi ada dua hal, Mas. Yang pertama memang tadi sampaikan, Pemprov DKI secara ex officio layak memang. Secara ex officio ya, Mas? Ya, layak mendapatkan penghargaan karena langkah-langkah inovasi yang dilakukan sejak mulai Pak Sutioso, dilanjutkan Pak Fauzi Bowo, kemudian Pak Joko Widodo yang paling banyak memberikan inovasi, kemudian Pak Basuki Cahayapurnama, diteruskan Pak Jarod ya. Ada tiga hal nih Pak yang inovasi. Pertama, inovasi tentang Transjakarta. Ya. Itu terobosan ya. Itu dikembangkan pertama kali oleh Pak Sutioso, kemudian dilanjutkan oleh Pak Fauzi Bowo, dikembangkan secara masif oleh Joko Widodo dan lebih masif lagi dengan berbagai moda bentuk integrasi transportasi yang dari pinggiran itu oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Feeder-feedernya itu dilakukan oleh Pak Basuki Cahayapurnama. Sekarang ya Pak Anies ya meneruskan. Nah, kalau MRT itu murni perencanaan udah lama, tidak ada eksekusi dan sebagainya. Waktu Fauzi Bowo hanya tiang-tiang ngemangkrak gitu ya, yang di sekitar Jalan Asia Afrika gitu ya, Jalan Kuningan dan sebagainya tidak terjadi. Betul. Kemudian eksekusi langsung dilakukan oleh Pak Jokowi waktu beliau jadi gubernur. Diteruskan oleh Pak Ahok ya, dan LRT itu kan Integrated Transportation System itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya. Jadi kalau boleh bilang bahwa tiga inovasi transportasi itu murni dilakukan oleh gubernur mulai Pak Sutioso, Pak Fauzi Bowo, dikembangkan secara masif oleh Pak Jokowi, kemudian Pak Ahok juga, dan kemudian Pak Jarod hanya sebentar. Justru kalau boleh jujur, tidak ada jejak kesejarahan seorang Anies Baswedan, gubernur sekarang ini, melakukan langkah inovasi untuk transportasi. Ini satu. Yang kedua, karena mengingat bahwa Anies tidak mempunyai jejak kesejarahan, itu inovasi ini sangat memalukan sebetulnya. Sangat memalukan. Kalau dia mempolitisasi gitu ya. Dia menerima sebagai gubernur itu sah-sah saja. Karena memang itu penilaiannya kan mundur ke belakang ya, beberapa tahun gitu, beberapa tahun kemudian ya. Tapi kalau dia mengklaim bahwa itu adalah hasil kerjanya dia, ya memalukan lah. Apalagi para pendukungnya ini kadang-kadang juga agak aneh gitu ya, bahwa seolah-olah menafikan sejarah gitu. Hasilnya Anies apa? Terowongan-terowongan di Warung Buncit, di Kuningan, terus di tempat-tempat lain itu Ahok. Terus kemudian Simpang Susun Semanggi, Ahok tanpa menggunakan APBD. Anies belum ada jalan-jalan baru. Tol integrasi Becakayu ke tol dalam kota, Pak Jokowi, itu pemerintah pusat, diteruskan sampai sekarang. Nah, yang terjadi saat ini justru di era Pak Anies Baswedan jadi gubernur ini tidak ada inovasi transportasi yang dilakukan. Sama sekali nggak ada ya? Nggak ada, malah ruwet kan. Di berbagai abang tambah nggak karu-karuan, gitu. Di daerah kota Museum Fatailah tapi nggak karu-karuan. Jalan protokol yang dulu tuh pantas menjadi daerah utama ibu kota negara, sekarang dipenuhi sepeda motor lagi zaman Anies gitu kan. Jadi
Kalau boleh jujur, Ya. pendukungnya Anies dan Anies sendiri dan timnya malu sebetulnya. Mestinya. Tapi kalau dia menerima mewakili Pemprov DKI sah-sah saja. Ya, memang. Nah, tapi kalau kita bicara bahwa itu mengklaim itu adalah hasil karya pribadi, itu jauh. memalukan. Ya, jejak sejarah ini kan nggak bisa Menafikan. dibuang. Apalagi masih waktu yang sangat dekat kan. Iya, Gitu. iya, iya. Iya, sejarah ini bukan sejarah yang jauh, masih dalam kurun waktu 5-10 tahun. Jadi semua saksi sejarah masih ada dan bisa merasakan. Kalau jujur dengan hati nurani. Nah, fenomena mempolitisasi hal-hal yang bukan prestasinya, diklaim sebagai program pencitraan dirinya, ini fenomena apa ini Mas Rudi? Mas, personal branding ya, itu selalu dilakukan oleh para kepala daerah. Yang akhirnya yang terjadi, Mas, sering tidak terjadi kesinambungan pembangunan. Oh, Itu ya. Akhirnya seorang kepala daerah itu lebih fokus membangun monumen buat dirinya sendiri. Nah, termasuk yang Pak Anies ini ya, meskipun itu bukan hasil kerjanya dia, gitu ya, tapi kan dia yang ketok palu zaman dia, ya. Kayak MRT itu dibangun berapa tahun sebelumnya, kemudian peresmiannya dia, gitu. Akhirnya memang mau tidak mau, secara monumental dia yang tanda tangan di situ. Tapi kan kalau orang tahu tentang sejarah, itu kan dia malu sendiri bahwa ini kan bukan hasil karya dia. Dan harusnya diakui dia disebutkan gitu Disebutkan juga. Kalau dia masih mau terhormat. Iya, kayak Simpang Susun Semanggi. Itu luar biasa. Itu bisa mengurai kemacetan di daerah Semanggi. Persis. Dari Gatot Subroto, dari Selipi, segala macam, Mas. Jadi, ini kan karya monumental Ahok ini. Dan ternyata tidak membuat Semanggi jadi tambah buruk, gitu. Malah tambah lebih indah, gitu kan. Betul, betul. Ya, tidak ada jejak kesejarahan itu. Jadi akhirnya karena Anies itu pengen, mungkin minimal dia pengen jadi gubernur lagi atau mungkin lebih tinggi dari gubernur gitu ya, dia selalu mengklaim jejak kesejarahan itu. Dan dengan cara apa? Dengan cara menciptakan post-truth ya. Post-truth. Meskipun itu hasil karya orang lain. Iya. Nah, nanti kan tergantung kita nih, orang-orang waras ini yang mengkonter itu, meluruskan itu, memberikan bukti-bukti sejarah supaya tidak terjadi penyesatan informasi yang berkelanjutan. Nah, sekarang masih bisa. Nanti kalau 3 generasi lagi, kalau nggak kita luruskan, bahaya kan ini. Iya, betul. Dan ini ada jejak digital gitu. Masih ada. Gitu. Ya, sahabat Indonesia, harusnya negarawan atau politisi itu meningkat, bukan hanya mengklaim karya-karya orang, tapi harusnya mengakui, kemudian berterima kasih, kemudian melanjutkan program dan melakukan inovasi-inovasi selanjutnya. Pemimpin yang visioner itu seringkali menetapkan kebijakan di mana proses penyelesaian kebijakan itu bukan pada periodenya, tetapi dinikmati oleh 3-4 generasi berikutnya. Nah, itulah pemimpin yang visioner dan betul-betul berjiwa negarawan. Bukan hanya seorang pecundang yang gampang mengklaim prestasi orang sebagai prestasi dirinya hanya demi pencitraan diri. Demikian, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.